Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, para pengelola dana bantuan operasional satuan pendidikan ataupun para operator ARKAS. Nah, pada video kali ini langsung saja to the point. Saya akan membahas ketika kita menghadapi suatu permasalahan, misalkan kita sudah mengajukan RKAS perubahan dan sudah disahkan oleh dinas, tapi ternyata ada anggaran kita yang ketika akan direalisasikan itu membengkak. Bisa dari belanja modal ataupun belanja operasional. Nah, bagaimana solusinya Bapak Ibu? Maka solusinya adalah kita dengan melakukan pergeseran. Ya, langsung saja tutorialnya untuk melakukan pergeseran bagaimana. Silahkan Bapak Ibu masuk ke bagian penganggaran, lalu klik saja buka kertas kerjanya. Misalkan di sini saya buka kertas kerja bos reguler. Oke, kita buka, lalu kita lihat di atas ada banyak menu. Kita pilih pergeseran, kita klik, kemudian ya lanjutkan, pastikan terkoneksi dengan internet. Saya mengerti. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu takut untuk melakukan pergeseran seperti ini, diklik saja tidak masalah, karena nanti jika mungkin ada kesalahan, ini bisa dibatalkan selama tidak diajukan pengesahan. Nah, baik Bapak Ibu, untuk pergeseran sendiri di atas kiri Bapak Ibu bisa lihat ada rekap dari masing-masing jenis belanja. Ada belanja operasional, belanja alat dan mesin, kemudian belanja aset. Nah, di sini untuk pergeseran itu harus menggeser belanja yang sejenis dari 3 jenis belanja ini. Kita tidak bisa menggeser dana dari operasional, kita geser untuk alat dan mesin. Dan sebaliknya, intinya harus belanja yang sejenis. Nah, lalu bagaimana ketika misalkan saya contohnya mau membeli buku. Buku itu maksudnya adalah di anggaran aset. Dulu mungkin ketika saya menganggarkan, harganya itu sudah sesuai dengan anggaran saya, sudah saya paskan sesuai dengan katalognya. Ternyata ketika kita akan merealisasikan, kita lihat di siplahnya ataupun kita mendapatkan katalog baru dari distributornya, harganya itu ternyata naik. Nah, sedangkan perubahannya atau pergeserannya maksud saya itu hanya bisa di belanja sejenis dan di sini sudah 0. Maka solusinya adalah di sini contohnya ada 4 buku, semuanya harganya misalkan naik. Jadi solusinya ya kita hapus saja 1 buku. Nah, ini misalkan saya hapus buku yang harga 52.000. Saya anggap nanti masih bisa kita anggarkan di tahun anggaran selanjutnya. Mungkin tidak terlalu urgent untuk harus diadakan di tahun ini. Nah, di sini setelah kita hapus kita bisa mendapatkan dana lagi sebesar 52.800 sesuai dengan tadi harga buku yang kita hapus. Nah, dana ini bisa kita gunakan untuk menambah anggaran di buku yang lain, sehingga nantinya harganya akan sesuai dengan yang tertera di siplah misalnya. Nah, ini misalkan saya anggap semuanya naik 15.000. Jadi ini 76 naik 15.000 menjadi 91.600. Nah, kita ubah harganya, harga satuannya, kemudian kita klik perbarui. Oke, buku yang lain juga sama, mengalami kenaikan. Kita ubah juga, caranya sama. Ini misalkan 77 harga awalnya, naik 15.000 juga misalnya. Ini saya buat mudah saja. Kita naikkan. Lanjut di buku yang terakhir, 3 juga naik misalkan. Nah, untuk yang ini, karena di sini ada sisa anggaran 22.000,
800, maka ya kita naikkannya sesuai dengan kekurangannya ini. Walaupun mungkin naiknya hanya 15.000, karena kita harus mengenolkan anggaran. Walaupun nanti realisasinya berbeda, tidak apa-apa. Jadi nanti mungkin akan ada silpa yang akan memotong untuk anggaran tahun depan, tidak apa-apa karena jumlahnya hanya sedikit. Saya rasa ini misalkan naik 15.000 seharusnya, tapi karena ada sisa 22.000 kita naikkan seluruhnya, sehingga silpanya mungkin hanya senilai 7.000. Saya rasa tidak masalah ketika nanti di tahun anggaran yang baru dipotong 7.000, daripada kita tidak bisa merealisasikan sama sekali ketika tadi anggarannya sama sekali tidak sesuai, anggarannya kurang, tidak sesuai dengan harga aslinya. Nah, itu tadi untuk belanja modal aset. Nah, ini saya kasih contoh lain lagi. Mungkin ada belanja operasional yang juga membengkak. Biasanya tagihan listrik, Bapak Ibu. Jadi kita sudah menganggarkan listrik setiap bulannya. Biasanya mungkin kita anggarkan dengan nominal sekian, itu sudah kita anggap lebih. Oh, ternyata di bulan berjalan anggaran listrik kita membengkak. Barangkali mungkin banyak kegiatan yang membutuhkan listrik sehingga anggaran listrik kita membengkak cukup drastis, misalkan itu melebihi anggaran yang sudah kita rancang di RKAS perubahan kita. Solusinya tentu sama saja Bapak Ibu. Kita tentu harus membutuhkan anggaran dulu. Di sini untuk dicontoh di tempat saya ini kurang 2.000. Ini karena memang saya sudah melaporkan BKU di bulan September, Oktober ini sudah saya laporkan. Nah, di sini ada sisa 2.000. Ini kita anggap jika misalkan listrik kita kurang, misalkan di sini saya anggarannya 56.000, ternyata naik menjadi 66.000, naik 10.000 misalkan. Nah, dari mana kita bisa dapat dana 10.000? Sama saja seperti tadi Bapak Ibu, kita cari anggaran lain yang bisa kita hapus atau paling tidak kita kurangi. Misalkan di sini ada MMT kegiatan peringatan hari besar. Saya anggap ini mungkin masih bisa kita kurangi. Nah, di sini kan saya anggarannya 3 meter. Nah, 3 meter kita kurangi saja nantinya supaya anggarannya di sini bisa dialihkan, digeser ke listrik karena itu jauh lebih urgent. Karena kita jelas membutuhkan listrik dan harus kita bayar tagihannya setiap bulannya. Sedangkan MMT dikurangi 1 meter kita masih bisa membuat nanti MMT seukuran 2 meter. Nah, mungkin di kasus Bapak Ibu berbeda, mungkin tidak ada anggaran MMT, ya silahkan cari anggaran lain yang mungkin bisa kita kurangi atau mungkin bahkan kita hapus. Tapi mungkin kalau dihapus susah ya Bapak Ibu karena memang sudah kita rencanakan, jadi dikurangi saja. Nah, di sini kita sudah mengurangi MMT 1 meter, kita dapat tambahan 25.000. Kalau di sini tertulis 27.000 karena ada silpa tadi yang sudah saya laporkan. Nah, kita ubah listriknya di bulan berjalan menjadi 66.000. Di sini misalkan November ini kita anggap bulan berjalan ya Bapak Ibu. Karena Oktober sudah saya laporkan dan September. Nah, masih ada sisa juga di sini tertulis 17.000 di dana operasional. Kita bawa kemana? Kita masukkan ke listrik juga saja kalau saran saya. Barangkali nanti ketika kita di November ternyata naik, nah mungkin di bulan depannya juga naik. Kita masukkan saja semuanya ke situ. Jaga-jaga kalau ternyata juga nantinya naik. Karena kita kan tidak tahu tagihan listriknya. Nah, untuk pergeseran juga, biasanya setiap daerah punya kebijakan. Tidak bisa melakukan pergeseran sebanyak-banyaknya. Mungkin ada batasan pergeseran maksimal 1 kali, 2 kali. Nah, makanya untuk mengantisipasi itu tadi sisa anggaran sekalian saja kita pakai untuk menaikkan anggaran listrik di bulan depan.
Sekarang sudah 0. Nah, ini di sini masih ada untuk alat dan mesin di tempat saya ini 1.700. Sisanya ini sekali lagi karena tadi saya sampaikan bahwa saya sudah melaporkan, saya sudah mengisi BKU di bulan September dan Oktober. Sehingga ada sisa ini. Ini nanti juga perlu saya alihkan. Misalkan di sini saya alihkan ke belanja printer ini. Jadi saya tambahkan ke sini. Tapi mungkin di tempat Bapak Ibu 0, sudah 0 karena belum melaporkan BKU-nya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi permasalahan dalam menyusun pelaporan di Arkas 4, kita sudah membuat anggaran, anggaran perubahan sudah kita ajukan, sudah disahkan, ternyata ada anggaran-anggaran yang membengkak sehingga apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, dananya kurang, maka tidak perlu panik. Solusinya adalah kita melakukan pergeseran anggaran. Baik Bapak Ibu, demikian sedikit tips dari saya terkait permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga pelaporan dana BOS P kita semua lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.